Halo, saya adalah CPNS yang sedang mengikuti kegiatan pelatihan dasar yang diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi Sumatera Utara dan LPP Agro Nusantara. Kali ini kita akan membahas tentang mind mapping etika publik. Saya Ingrid Teresia Brubangun dari Angkatan 23, Kelompok 3, dengan pengampu materi Ibu Nurmayana Siregar, SE, MSI. Etika publik secara garis besar kita akan membahas definisi dan ruang lingkupnya, nilai-nilai dasar etika publik, dimensi etika publik, kode etik dan sumber kode etik ASN, dan implikasi kode etik. Etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Ruang lingkupnya yang pertama, pelayanan publik yang berkualitas dan relevan, sisi dimensi reflektif sebagai penimbang dan alat evaluasi, 3 modalitas etika jembatan antara norma moral dan tindakan faktual. Dimensinya yang pertama adalah dimensi modalitas, mengandung unsur 1 akuntabel, yaitu pertanggungjawaban atas kebijakan dan tindakan kepada rakyat, 2 transparan, merupakan informasi yang relevan atau laporan terbuka, 3 netral, yaitu ASN dilarang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik. 2 dimensi tindakan integritas publik, merupakan tindakan yang sesuai dengan nilai, tujuan, dan kewajibannya untuk memecahkan dilema moral yang tercermin dalam kesederhanaan hidup. Tiga dimensi kualitas pelayanan publik, yaitu etika publik menekankan pada aspek nilai dan moral serta prinsip moral sehingga etika publik membentuk integritas pelayanan publik. Kode etik adalah peraturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus, sudut pandangnya hanya ditunjukkan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Contohnya prinsip aparatur sipil negara dalam Undang-Undang ASN Pasal 3, 15 nilai-nilai dasar etika publik dalam Undang-Undang ASN Pasal 4, dan 12 kode etik dan kode perilaku ASN pada Undang-Undang ASN Pasal 5. Sumber kode etik ASN, ada 6 sumber kode etik ASN mulai dari tahun 1959 hingga yang terbaru pada tahun 2014 yaitu PP nomor 5 tahun 2014. Implikasi kode etik. Pada gambar dapat dilihat bahwa tugas-tugas pelayanan publik yang didasari ketidaktahuan norma dapat menyebabkan terjadinya penyimpangan. Atas penyimpangan tersebut, ASN harus diperingatkan melalui sosialisasi sumber-sumber kode etik lewat pelatihan kepegawaian tentang aspek profesionalisme dan aspek kognis. Melalui hal ini, nantinya ASN dapat melakukan diskusi kasus nyata untuk menghindari terulangnya perilaku menyimpang. Berikutnya, perilaku pejabat publik. Perilaku pejabat publik harus terhindar dari unsur konflik kepentingan yang nantinya dapat mengakibatkan 1. Penyalahgunaan kekuasaan, 2. Pengerahan sumber daya publik yang kurang optimal, dan 3. Peningkatan kesejahteraan rakyat pun terabaikan. Contoh perilakunya dapat dilihat di samping. Berikutnya kita membahas tentang mind mapping komitmen mutu. Secara garis besar, kita akan membahas tentang nilai-nilai dasar komitmen mutu, 2 nilai dasar orientasi mutu dan manajemen mutu, 3 peningkatan produktivitas, 4 pendekatan inovasi dan berpikir kreatif, dan yang terakhir pentingnya aktualisasi nilai-nilai komitmen mutu. Nilai dasar komitmen mutu ada 4 unsur. Yang pertama efektivitas, yaitu sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan. Yang kedua efisiensi, yaitu jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasional. Ketiga, inovasi, cara utama di mana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan di pasar, teknologi, dan persaingan. Dan yang terakhir adalah mutu, suatu kondisi dinamis berkaitan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan.
Nilai dasar orientasi mutu dapat tercermin melalui 1. Komitmen pada kepuasan customer, 2. Memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan ramah, 3. Melayani dengan hati, 4. Melindungi dan mengayomi, dan yang terakhir adalah melakukan perbaikan berkelanjutan. Manajemen mutu dapat diukur melalui 3 cara. Yang pertama adalah TQM, yaitu yang berorientasi pada organisasi, produk, proses, komitmen, dan pemimpin. 2. Fishbone manajemen mutu. 3. Pendekatan PDCA, yaitu plan, do, check, dan yang terakhir act. Peningkatan produktivitas dapat tercermin dari pertama input, yaitu melalui bahan baku, sarana dan prasarana, dan input lingkungan. Proses berupa bekerja optimal. 2. Tanggung jawab bersama dan penilaian objektif. 3. Adanya motivasi, kemauan, pendidikan, dan pelatihan, sehingga nantinya akan menghasilkan output untuk meningkatkan produktivitas. Productivity dipengaruhi oleh 2 hal, yaitu yang pertama motivation, berupa self-commitment, environmental, dan culture. 2. Ability, berupa education, training, habitual, dan experience. Berikutnya, pendekatan inovasi dan berpikir kreatif. Inovasi dapat terwujud melalui 1. Produk, 2. Metode kerja, 3. Layanan, dan 4. Sumber daya. 4 cara berinovasi. Yang pertama adalah penemuan, yaitu memunculkan kreasi baru pada produk, jasa, atau proses. 2. Pengembangan, yaitu mengembangkan produk, jasa, atau proses yang sudah ada. 3. Duplikasi, yaitu menambah ide kreatif untuk memperbaiki konsep. 4. Dengan cara sintetis, yaitu perpaduan konsep dan faktor yang sudah ada untuk menjadi formulasi baru. Berikutnya, kreativitas adalah pelayanan aktualisasi hasil berpikir kreatif. Individu yang kreatif akan memberikan dorongan kuat untuk mencari hal-hal baru, sehingga nantinya akan melahirkan karya-karya inovatif. Pentingnya aktualisasi, nilai-nilai komitmen mutu. Pertama, mendorong terciptanya iklim atau budaya kerja unggul. 2. Semangat pengabdian untuk memberikan layanan publik yang terbaik. Berorientasi untuk melayani publik. 4. Fokus kerja aparatur adalah melayani publik. 5. Memberikan pelayanan publik yang adil dan bermutu. Yang terakhir, memiliki sense of quality dan semangat belajar tinggi. Demikian, terima kasih.